punya isi, yaitu isinya adalah lensa mata dan juga corpus vitreum, ya. Kemudian humor aqueous dan humor vitreous tadi. Kemudian juga ada tambahan-tambahan pada kuliah mata kemarin adalah tambahan mengenai kelopak mata atau palpebra dan kelenjar air mata, itu tambahannya. Maka kita mulai dari yang saya tayangkan ini. Mungkin masih ingat, kira-kira ini seluruhnya ini adalah lapisan apa? Antara tiga, coba pilih. Kornea, sklera, kuruit, retina, ada empat, antara empat, coba pilih apa? Kornea, mengapa kornea? Coba kita tinjau ya lapisan-lapisannya. Yang paling tebal adalah, yang paling gampang, yang paling tebal adalah substansia propria kornea atau stroma kornea, paling tebal, di mana susunan lapis-lapisnya teratur, ya, sehingga menyebabkan transparansi dari lapisan tadi, avaskuler. Lapisan yang paling luar yang ini terdiri dari epitel, beberapa lapis epitel, di bawahnya ada membran apa? Poma, substansia propria kornea, kemudian baru membran lagi, membran apa? Descemet, kemudian selapis epitel adalah endothelium descemet, ya, itulah lapisannya. Kornea menempati pada sepertiga bagian anterior daripada bola mata kita, yang merupakan lapisan luar daripada bola mata, dan yang sebelah posteriornya, lapisan luarnya disebut sklera, ya, ingat kan? Ingat. Perbatasan kornea dan sklera disebut apa? Limbus, ya. Jadi ini mengenai kornea yang kita pelajari, di mana ini adalah yang berlapis itu adalah yang depan, yang anterior, yang satu lapis sel adalah yang endotel, itu yang sebelah dalam. Berarti ini epitel berlapis, kemudian membrana Bowman, stroma kornea, membrana descemet, dan endothelium dari descemet. Ya. Dan ingat semua ya, ingat. Oke. Kita lanjut kedua. Ini bagian pojok-pojok daripada bola mata kita. Kita lihat bentukan ini. Ya, bentukan ini ibarat kalau alat kamera itu yang bisa membuka menutup, ya, untuk mengatur si diafragma, ya. Ya, bentukan yang gede ini namanya apa? Iris, ya. Bentukan yang besar ini iris, di mana iris ini bagian anteriornya, ini bagian posteriornya yang warnanya hitam, ya. Kalau ini bagian anterior, berarti ini ada rongga yang disebut kamar mata anterior, kamera oculi anterior. Kalau ini bagian posterior, berarti ini kamar mata bagian posterior, kamera oculi posterior. Semuanya baik yang kamar mata anterior maupun kamar mata posterior isinya apa? Humor aqueous, ya, bukan vitreous. Yang posterior ini bukan vitreous, tapi tetap humor aqueous, keduanya ini. Ya. Kemudian kalau yang permukaan luar dari iris tandanya warnanya tidak hitam, ya. Ini yang posterior warnanya hitam. Ini merupakan bagian daripada retina yang disebut retina pars iridica karena menempel di iris. Retina pars iridica tidak bisa menangkap cahaya, tidak bisa untuk melihat, itu nggak bisa, ya. Ini hanya sebagai lapisan yang tanpa elemen-elemen fotosensitif, ya. Yang punya elemen-elemen fotosensitif adalah retina pars optica saja. Yang pars iridica maupun pars ciliaris tidak punya alat-alat untuk menangkap fotosensitif, sehingga tidak bisa untuk menerjemahkan kita lihat apa, gitu, nggak bisa. Oke. Di sini selain kita punya sel-sel yang mengandung memproduksi pigmen kromatopor, juga ada sel, lapisan ototnya. Ini lapisan ototnya yang sebelah ujung, ini yang nempel di bagian posterior dari iris tadi.
warnanya merah ya. Nah ini namanya muskulus apa? Sphincter pupillae. Sedangkan yang nempel di bagian posterior iris ini adalah muskulus dilatator pupillae. Muskulus sphincter pupillae ini kalau berkontraksi menyebabkan apa? Meiosis atau midriasis? Sphincter berarti ditarik mengecil ya. Berarti kalau mengecil itu namanya apa? Meiosis ya. Kalau yang dilatator berarti melebarkan pupil namanya midriasis ya. Di sini ada jaringan ikat kendornya. Jadi kalau ujian itu nggak serumit ini, misalkan bentukan besar ini adalah bentukan iris. Yang ditunjuk warna merah ini adalah muskulus sphincter pupillae. Yang ditunjuk warna merah yang nempel di hitam ini adalah muskulus dilatator pupillae. Rongga apa? Kamera oculi anterior berisi humor aqueous. Rongga apa? Kamera oculi posterior berisi humor aqueous. Bentukan besar ini warna pink ini adalah lensa kristalina. Lensa kristalina. Dan tak ada ngerti? Gambar ini udah ngerti? Udah ya, kita lanjut. Ya ini ulangan yang tadi saja ya. Ulang apa? Harus bisa jawab. Kamar mata posterior. Kalau ini iya, kalau ini muskulus sphincter pupillae. Kalau yang nempel dilatator pupillae. Kalau ini merupakan bagian retina yang disebut retina pars iridica. Bentukannya apa? Lensa kristalina. Oke. Nah, ini juga masih sama, tapi yang ditanyakan hanya lapisan yang tipis, yang merah. Yang pink adalah muskulus dilatator pupillae. Sama ya ini. Jadi ini adalah iris, kamar mata posterior, kamar mata anterior. Ini lensa kristalina. Kemudian ini apa? Di depannya iris apa? Kornea ya, kornea. Masih sama. Ini ada hanya ditambah diperlihatkan ini apa ini yang menggantung lensa ini namanya apa? Ligamentum suspensorium lensa mata atau sonula zini. Sonula zini ya, sonula zini. Ini lensa matanya, kamar mata posterior, kamar mata anterior, ini irisnya, ini dilatator pupillae, ini retina pars iridica, kemudian nah ini suatu perbatasan antara yang kesini adalah kornea, yang kesini adalah sklera. Bedanya apa? Sini sakitnya lebih teratur susunannya, kalau yang ini lebih amburadul. Ini bisa tembus pandang, ini nggak bisa tembus pandang. Jadi batas antara kornea dan sklera ini namanya limbus cornea. Limbus cornea, ya. Kemudian di sini ada bentukan yang seperti tajinya ayam jantan. Disebut taji sklera atau skleral spur. Ya, tonjolan dari sklera yang menonjol membentuk seperti taji yang disebut skleral spur atau taji sklera. Kemudian sebelah sininya ini ada saluran yang punya endotel yang disebut apa? Kanal sklem, ya, kanal sklem. Sedangkan di sini ada bentukan seperti anyaman yang disebut spasium amuli iridis dari Fontana. Baik kanal sklem maupun spasium amuli iridis dari Fontana ini dilalui oleh humor aqueous. Jadi sini humor aqueous, sini humor aqueous, sini humor aqueous, ini juga terdapat humor aqueous di dalamnya, ya, nanti ya. Saya ulang, yang ini yang baru ini adalah taji sklera, limbus sklera. Tonjolannya namanya taji sklera, perbatasannya namanya limbus sklera. Ya, ligamentum suspensorium lensa mata atau sonula zini. Ya, itu yang baru. Kita lanjut sekarang. Kalau ini iris ya, berarti ini sisi yang posterior.
Ini yang sisi anterior, kamar mata anterior, kamar mata posterior, lensa kristalina, zonula cilii. Kemudian ini tonjolan-tonjolan kelihatan sedikit ini adalah prosesus ciliaris, ya. Makanya pada corpus ciliaris, kemudian dari situ muncul tonjolan-tonjolan ini yang disebut prosesus ciliaris. Epitelnya juga ada yang warna hitam, ada yang lebih terang, dua lapis itu beda warna, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini masih sekitar itu tadi. Ini lensa kristalinanya. Yang permukaan anterior ini dilapisi oleh epitel selapis kubis. Yang posterior tidak. Ini kamar matanya, karena ini sisi posterior dari iris, berarti ini kamar mata posterior. Ini irisnya. Ini sisi anterior, ini sisi posterior. Ini yang disebut retina pars iridica tadi. Kelihatan sedikit ya, ini adalah prosesus ciliaris tadi. Ini zonula cilii, masih sama, dilatator pupil. Ini iris, ini kamar mata posterior. Di mana letaknya corpus vitreum? Di sini, ya, di belakangnya lensa mata. Ini lebih jelas ya, tonjolan-tonjolan ini adalah prosesus ciliaris, berasal dari angkanya berasal dari sini, corpus ciliaris. Corpus ciliaris berisi musculus ciliaris. Arahnya bermacam-macam. Nanti sudah saya terangkan, ada 5 arah ya, nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Kemudian tampak di sini kanal skalenya di sini. Ini yang lubang-lubang kayak saringan, spasium anguli iridis dari Fontana. Dan yang seperti pita-pita merah ini, ya, dari seleranya limbus itu kemudian ini menyebar tampak seperti pita-pita merah. Ini adalah ligamentum pectinatum. Jadi yang baru ligamentum pectinatum, kemudian prosesus ciliaris, ya, kemudian kanal sklep tadi sudah, ya, tadi sudah kemarin. Ini irisnya, ya. Ini zonula cilii. Ini lensa kristalina. Oke, ini kamar mata posterior. Dan jelas ini. Kita next. Ya, tonjolan apa tadi? Prosesus ciliaris, ya. Bentukan besar ini apa? Iris, ya. Kemudian tonjolan ini namanya apa? Taji sklera atau sklera skul. Ini ruang apa ini? Anterior sini, ya, posterior. Kemudian bentukan yang bendel di sini ini apa? Corpus ciliaris, isinya musculus ciliaris. Nah, ini yang pojokan yang bagus tadi kelihatan kayak saringan ya, lubang-lubang. Ini adalah spasium anguli iridis dari Fontana. Yang kayak pita-pita ini ligamentum pectinatum. Ini tadi skleranya di sini. Ini limbusnya di sini. Limbus di sini menonjol membentuk tadi sklera. Kemudian tampak lubang-lubang, spasium anguli iridis dari Fontana. Yang di sini bentuk pita-pita. Ini adalah ligamentum pectinatum. Semuanya ini bagian dari sklera. Ini bagian dari sklera, bagian dari sklera. Taji sklera juga bagian dari sklera. Kanal sklep juga terdapat pada sklera. Oke, ini adalah prosesus ciliaris, corpus ciliaris yang berisi musculus ciliaris, kemudian kamar mata posterior, retina pars iridica. Ini irisnya. Sapal ya, sapal itu sudah. Ini kanal sklep kelihatan bagus banget. Kanal sklep dilapisi oleh semacam endotel gitu, dilalui oleh humor aqueous. Kelihatan bagus ya, tadi skleranya juga bagus, jelas banget ya. Ini Fontananya juga bagus, ligamentum pectinatumnya juga bagus. Irisnya kelihatan sebagian, sisi posterior, sisi anterior. Kemudian ini daerah limbus. Daerah limbus ke sini adalah lapisan sklera, ke depan ini adalah lapisan kornea. Sampai sini masih ada yang belum jelas? Bolak-balik sudah tak tayangkan. Saya kira sudah hafal keluar dari sini ya. Oke. Masih sama ya, bolak-balik gak apa-apa, biar hafal. Ligamentum apa?
suspensorium, hexamata atau somula cilii, tonjolan processus ciliaris, tonjolan ini corpus ciliaris berisi musculus ciliaris. Ya, kemudian ini lensa kristalina di sisi depannya. Oke, next. Nah, sekarang ini ada legokan tipis, ini legokan ini tebal. Ya, ini adalah lapisan dalam dari bola mata kita yang disebut retina. Tapi retina yang mana? Yang tipis ini adalah retina pars ciliaris, yang tebal ini adalah retina pars optica. Peralihannya ini disebut ora serrata. Ya, ora serrata. Kemudian ini retina pars ciliaris, ini retina pars optica. Yang retina pars optica ini bisa untuk melihat, kalau ini nggak bisa untuk melihat. Ya, sini ada zirconi, radiuli dan sebagainya yang lapisannya banyak tuh, ya. Kemudian kalau begitu kita lihat warna hitam. Yang warna hitam ini lapisan tengah dari bola mata. Namanya apa ini? Koroid, ya. Koroid berlapis-lapis, nanti saya sebutkan lapisannya. Di luar koroid ini adalah sklera, ya, sklera. Kalau di depan tuh ada kornea, tapi ini di posterior, berarti itu adalah sklera, lapisan luar dari bola mata. Ya, udah jelas ya. Kita next. Yang lebih jelas lagi, retina pars ciliaris, retina pars iridica, ora serrata batasnya. Lapisan hitam koroid, lapisan yang pink ini adalah sklera. Ya, jelas kan ya? Jelas ya? Ingat ya? Lanjut. Nah, ini lebih bagus lagi. Ini yang hitam ini pasti tengah, koroid, ya. Dan ini adalah lapisan sklera. Yang ini lapisan retina. Oke. Kemudian yang koroid ini kita lihat ada pembuluh darah yang gede-gede. Ini gede-gede disebut stratum choriovascular. Yang di sini pembuluh darahnya kecil-kecil, itu bangkonya kecil, disebut stratum choriopapillary. Ya, kita ulang lagi. Ini bagian dari retina. Yang berwarna hitam disebut lapisan epitel berpigmen. Kemudian yang kayak kue lapis adalah lapisan koni dan radiuli. Mengapa kayak kue lapis? Karena ini isinya apa toh? Prosesus luar dari sel koni dan radiuli. Prosesus luar itu ada dua jenis, ya, yang tipis-tipis kepunyaan sel radiuli yang ini sehingga kelihatan lebih pucat. Yang di sini lebih tebal-tebal prosesus luarnya, makanya ini lebih gelap sehingga tampak seperti kue lapis. Semuanya adalah prosesus luar atau juluran sitoplasma dari sel-sel radiuli dan ini sel-sel koni. Ini nggak ada intinya di lapisan di lebih produktif lagi ini yang disebut lapisan atau stratum nuclearis externa. Ya, oke, lanjut. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini sklera, ini koroid, ini lapisan choriovascular, yang di sini choriocapillary. Di batas antara koroid dan retina ini disebut Bruch's membran atau Glasey membran. Lamina vibrea, namanya banyak. Bisa lamina vibrea, bisa Bruch's membran, bisa Glasey membran. Jadi memang lapisan bening. Biasanya pertanyaannya, ya, lapisan bening ini disebut Glasey membran atau Bruch's membran atau lamina vibrea, merupakan perbatasan antara koroid dan retina. Baru lapisan retina yang disebut lapisan epitel berpigmen, ya, di mana di situ banyak mengandung pigmen, juga punya juluran sitoplasma. Kemudian kalau dia cahayanya besar, ulap kan, apa silom, maka pigmen-pigmennya itu akan berlari menuju prosesusnya seolah-olah memberikan tirai sehingga tidak terlalu silom. Kalau lagi gelap, maka epitelnya ditarik ke badan sel sehingga kelihatan lebih jelas, ya, meskipun gelap masih kelihatan lebih jelas. Itu gunanya. Kemudian ini yang dilapis tadi telah saya terangkan, lapisan koni dan radiuli, isinya prosesus luar daripada sel koni dan radiuli. Yang tebal-tebal prosesus luar sel koni, yang lebih tipis-tipis prosesus luar sel radiuli. Ini lapisan yang disebut
Inti dari apa? Inti daripada sel koni dan radioli. Yang letaknya paling dekat dengan ini ada membran lagi, namanya apa? Namanya apa? Lapisannya yang lubang-lubang ditembus oleh prosesus namanya lupa. Kuliah masuk lupa. Coba namanya apa? Lamina limitan, ya, lamina limitan interna atau outer limiting membrane. Itu suatu membran berlubang-lubang. Kenapa berlubang-lubang? Karena ditembus oleh proses-proses dari sel koni dan radioli tadi. Ya. Sel-sel yang paling dekat dengan lamina limitan eksterna intinya lebih gedut adalah inti-inti sel koni. Ada satu deretan saja. Sedangkan yang intinya lebih kecil-kecil kelihatan lebih rapat ya, karena tinggi rendahnya sel nggak sama. Ini yang disebut inti-inti sel radioli. Kemudian baru yang pucat. Yang pucat ini namanya apa? Lapisan fleksiform eksterna. Isinya sinap-sinap daripada sel koni radioli dan sel-sel bipolar. Ini tanya sinap-sinapnya. Ini lapisan sel bipolar, isinya inti-inti sel-sel bipolar. Juga ada sel kecil-kecil seperti sel-sel amakrin, tapi yang utama adalah sel-sel bipolar. Ya, ulang ya. Ini adalah lapisan apa? Sklera. Ini lapisan semuanya koroid. Kalau dibagi-bagi ini lapisan choriovaskularer yang pembuluh-darahnya yang lebih kecil-kecil, lapisan choriokapilarer. Kemudian membran yang transparan, brus membran atau desimembran atau lamina vitrea. Ini kepunyaan retina. Lapisan yang hitam epidel berpigmen, lapisan yang kayak melapis, lapisan koni radioli. Kemudian ini ada membran lagi, sebetulnya tidak jelas, adalah outer limiting. Ya, kemudian baru stratum nukleare eksterna, baru stratum fleksiform eksterna. Isinya juga harus tahu ya. Nukleare eksterna isinya inti sel koni dan radioli. Inti ya, kalau ini prosesus ya, kalau ini inti sel koni dan radioli. Yang ini fleksiform eksterna isinya sinap daripada sel-sel koni radioli dan sel-sel bipolar. Nukleare interna isinya inti-inti sel-sel bipolar. Itu harus hafal buat kepala. Nah, ini juga, ini yang melontok ini adalah sklera. Yang warna hitam ini adalah koroid. Kemudian yang ini adalah retina ya. Ini retinanya lengkap ya. Jadi ini retina pars optica ya. Lengkapnya retina pars optica. Kalau yang tipis tadi bisa retina pars ciliaris, bisa retina pars iridica yang di iris. Itu nggak bisa untuk lihat ya. Sedangkan retina ini lapisannya banyak ya. Ini kelihatan yang paling dalam ini dilapisi oleh lamina limitan interna yang membatasi cavo vitreus. Isinya humor vitreus ya. Humor vitreus isinya ya. Kemudian lapisannya ini bisa dilihat lebih jelas kalau bentukannya gede, agak kecil, tapi bisa kita lihat deretan ininya ada 3, 1, 2, 3. Stratum nukleare eksterna, stratum nukleare interna, kemudian lapisan sel-sel ganglion ya. Kemudian yang pucat yang kayak kue lapis, lapisan koni radioli, ini fleksiform eksterna, fleksiform interna, lapisan sabuk saraf, lamina limitan interna ya. Itu lapisan yang retinanya. Dan nanti ya. Oke. Nah, ini kelihatan lebih jelas ya. Kalau yang hitam ini pasti koroid lah ya. Koroid ini lapisan epidel berpigmen punya retina, lapisan koni radioli isinya proses keluar sel koni radioli. Ini lapisan nukleare eksterna, ini fleksiform eksterna, nukleare interna. Nah, ini bagus banget ya. Tuh, apik banget ini. Lapisan epidel berpigmen, lapisan koni
dan radioli sampai sini. Ini membrannya kelihatan. Membran apa tadi? Lamina limitan eksterna. Inti dari sel radioli disebut stratum nucleare externa, ya. Kalau yang dekat dengan garis ini tadi adalah yang inti sel koni, yang lebih ke dalam ini inti sel radioli. Ini plexiform externa, ini nucleare interna, plexiform interna, lapisan sel ganglion, lapisan sabun saraf, lamina limitan interna. Di sini sudah corpus hidro. Yang ngerti belum? Yang ini isinya sel-sel ganglion. Ini sinaps antara sel-sel sinaps antara duluran sitoplasma sel-sel ganglion dan sel bipolar. Ini isinya sinaps antara sel radioli dan sel-sel bipolar. Jadi yang bukan itu memang nggak ada intinya. Kalau yang punya inti itu ada bentuk-bentuknya, ya. Ada tiga kelompok, ya. Adalah nuklear eksterna, nuklear interna, dan lapisan sel ganglion. 3 kelompok ini masih sama. Ayo coba dibedah. Ini yang lapisan apa? Ya, ini lapisan poliradioli yang pakai garis. Ini yang inti. Ya, yang besar. Yang ini inti. Ya, besar. Ya, yang ini sampai inti lagi. Ya, ini sabun saraf. Nah, ini kita lihat ada legokan. Tapi sini benjol. Kalau orang serata tadi legokan, sini nggak benjol, tapi ini legok terus, ya, orang serata. Kalau ini benjol bukan orang serata, tapi ini adalah fovea centralis, ya. Fovea centralis itu di nama daerahnya adalah macula lutea. Di sini tidak bisa untuk melihat. Kalau kayak jatuh di sini nggak kelihatan, apa yang kita lihat nggak kelihatan, karena di situ tidak mengandung sel koni, juga nggak ada, ya. Yang menonjol adalah bibit berpigmen, makanya tidak bisa untuk melihat. Nanti ada juga tempat yang tidak bisa untuk melihat, ialah titik buta, di mana tempat keluarnya sabun-sabun saraf, itu juga nggak bisa untuk melihat. Oke, kita akan lanjut. Kalau ini sudah jelas ya tadi, sklera, choroid, dan ini retina, ini lekuannya ini fovea centralis, daerahnya adalah macula lutea. Next, sama ya, lekuannya apa namanya? Fovea centralis, daerahnya macula lutea. Lapisannya ini choroid, ini sklera, ini lapisan apa? Retina pars apa harus saya sebutkan? Retina pars optica, ya. Retina pars optica. Nah, ketukan ini kelihatan ada sekat-sekatnya, ya. Ini adalah nervus opticus. Khas pada nervus opticus adalah diameternya masuk ke dalam fasikel sarafnya, ya. Ini adalah diameter seolah-olah membagi dalam sekat-sekat. Ini diameter. Yang tebal ini adalah duramater yang nanti berhubungan dengan sklera. Ini adalah duramater, arachnoid, dan yang masuk ini adalah diameter. Bentukannya ini adalah nervus opticus, ya, nervus opticus. Ini ya nervus opticus tadi. Ini adalah bagian dari sklera yang ditebus oleh sabut-sabut saraf dari nervus opticus, sehingga skleranya itu tampak berlubang-lubang. Sebetulnya kalau dengan 3 dimensi itu yang disebut sebagai lamina cribrosa, ya, lamina cribrosa, tampak berlubang-lubang, lamina cribrosa. Kemudian di sini sabut saraf akan keluar. Ini dari retina kan, ya, dari retina sini akan keluar ke sini menuju membentuk satu bundle yang disebut sebagai nervus opticus. Ya, ini tempat keluarnya dari sklera tadi yang disebut lamina cribrosa. Di sini ya tidak bisa untuk melihat, ya, yang disebut titik buta, ya, blind spot, karena tidak ada elemen retina, nggak ada di sini. Ini hanya sabut-sabut saraf saja, tidak ada elemen untuk menangkap rasa sinar seperti yang
tadi yang legoannya ada bentuknya dua itu. Kalau ini adalah titik buta yang disebut blind spot ya. Nah ini adalah nervus opticus ya, di mana di sini sebetulnya ada bentukan menonjol kayak ya bundaran gitu ya. Itu namanya papilla nervis optici, yang tengahnya lego. Ini legoannya. Legoannya disebut apa legoannya? Excavatio dari papilla nervi optici. Excavatio itu lekuan. Lekuan dari papil saraf optik. Papil itu benjolan. Benjolan itu tengahnya lego ya. Benjolannya namanya papil saraf optik. Legoannya disebut excavatio dari apa? Dari papilla nervi optici. Ngerti ya? Nah, kalau legoan apa? Ya excavatio dari papilla nervi optici. Ini area lamina fibrosanya, kelihatan yang ditembus oleh saraf-saraf optik, saraf nervus opticus. Ini adalah nervus opticus ya. Ini adalah dura mater yang tebal, ini tebal. Diameter yang nempel, kemudian yang masuk sebagai sekat-sekat itu adalah diameter. Ini ada pembuluh darahnya. Nama pembuluh darahnya apa? Arteria dan vena centralis retinae. Arteria dan vena centralis retinae ya. Ingat ya. Oke. Kalau ini sudah sediaan yang lain adalah palpebra atau kelopak mata. Palpebra atau kelopak mata ya. Ini ada musculus otot bergaris, merupakan bagian daripada musculus orbicularis oculi ya. Kemudian ini sisi dalamnya, ini adalah jaringan ikat yang disebut tarsus. Nama khusus jaringan ikat yang disebut tarsus. Di situ terdapat kelenjar yang seperti tongkolnya bunga ya. Ini adalah kelenjar sebasea yang rangkaiannya seperti tongkolnya bunga. Ini adalah kelenjar apa? Mebum atau kelenjar tarsalia. Mengapa kok disebut kelenjar tarsalia? Karena letaknya di dalam tarsus. Dan tarsus ini, jaringan ikat ini akan membuat bentuk dari mata kita. Mata kita bisa sipit, bisa lebar ya, bisa bentuk-bentuk yang ada pada mata kita. Itu yang ngatur adalah si tarsus ini. Jadi ragangannya itu si tarsus itu. Kemudian ini juga ada kelenjar lemak juga, di mana kelenjar lemak ini berhubungan dengan folikel rambut dari bulu mata ya. Ini yang disebut kelenjar dari sis. Sedangkan kalau kelenjar keringat yang apokrin ini disebut kelenjar mol. Jadi yang kelenjar keringat adalah kelenjar mol, yang kelenjar lemak dekat dengan folikel rambut ini kelenjar sis. Kelenjar lemak yang seperti tongkol bunga ya, letaknya di tarsus ini adalah kelenjar tarsalia atau kelenjar mebum. Kalau ini otot bergaris dari musculus orbicularis oculi. Di sini ada konjungtiva. Konjungtiva apa? Konjungtiva palpebra. Yang pada palpebra dijeleknya gini ya, itu ada konjungtiva palpebranya. Yang melalui bola mata, kalau belek itu warnanya merah, belek itu ya, itu adalah konjungtiva bulbi. Ya, nanti nah, peralihan antara konjungtiva bulbi dan konjungtiva palpebra disebut fornix ya. Fornix. Nah ini masih bola mata ya nak ya, ini masih bola mata. Nih kelihatan ada kelenjar-kelenjar juga di sini ya. Kalau ini folikel rambut ya, berarti ini kelenjar ini berhubungan dengan folikel rambut, berarti kelenjar sis ya. Ini kelenjar keringat namanya kelenjar mol ya. Sedangkan yang ini yang kayak tongkol nggak berhubungan dengan folikel rambut, ini adalah kelenjar mebum. Nah, ini juga mebum. Ini kan jaringan ikat ya, jaringan ikat inilah yang disebut tarsus yang membentuk bola mata tadi. Ini musculus bergaris otot bergaris, musculus orbicularis oculi. Sediaannya adalah kelopak mata ya. Ini kelenjar air matanya saya kok nggak punya ya, tapi di kuliah kemarin ada ya, dan saya jelaskan. Oke, setelah saya review mengenai
gambar-gambar yang bisa Anda lihat nanti pada praktikum. Kemudian selanjutnya setelah kita melihat ini ada biasanya ngapain? Praktikum pakai mikroskopnya sendiri. Oke ya, silakan.